Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Sekarang ayo berlatih. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, mengapa Benny meminta tolong untuk membukakan pintu gudang? Karena Benny ingin mengambil tanah liat. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Nomor 1. Benny ingin meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu. Bagaimanakah kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Pak, bolehkah saya meminta tolong untuk membukakan pintu? Nomor 2. Siti ingin meminta tolong kepada Meli untuk mengambilkan tanah liat. Bagaimanakah kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Meli, tolong ambilkan tanah liat itu. Nomor 3. Udin ingin memindahkan meja, tetapi Udin tidak bisa melakukannya. Maka Udin meminta bantuan kepada kakak kelas. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Kakak, bolehkah meminta tolong untuk membantu saya memindahkan meja? Nomor 4. Edo mendapat tugas untuk membuat surat, tetapi Edo belum bisa membuatnya sendiri. Lalu Edo bertanya kepada petugas tata usaha, bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, bolehkah Edo minta tolong Ibu untuk membantu membuat surat? Nomor 5. Pak Guru meminta tolong kepada muridnya supaya membersihkan halaman kelas setiap pagi. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Nak, tolong bersihkan halaman kelas ini setiap pagi ya. Nomor 6. Lani meminta tolong Benny untuk mengangkat ember. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Benny, aku meminta tolong mengangkat ember ini. Nomor 7. Dayu belum paham cara menggunakan tanah liat. Dayu ingin meminta tolong kepada gurunya. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, Dayu minta tolong untuk diajari cara menggunakan tanah liat ini. Nomor 8. Lani ingin meminta tolong kepada petugas kantin untuk mengambilkan makanan. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, tolong ambilkan makanan itu. Berikutnya, ayo berlatih. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan cm atau cm. Gunakan penggaris untuk mengukur.
Sekarang silahkan mengukur panjang benda-benda tersebut. Ini adalah contohnya. Silahkan tuliskan berdasarkan hasil pengukuranmu. Setelah pengukuran panjang selesai kalian lakukan, salin hasil di atas. Ubahlah ke dalam satuan meter. Perhatikan cara mengerjakannya. Untuk merubah sentimeter menjadi meter, kita bagi 100. Nomor 1. 100 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 100 dibagi 100 sama dengan, kita bisa coret kedua nolnya. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka 100 cm sama dengan 1 meter. Nomor 2. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 200 dibagi 100. Kita coret 2 nol pada angka 100. Kita coret juga 2 nol pada angka 200. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Nomor 3. 250 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 250 dibagi 100. Untuk soal ini kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan koma di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Jadi 250 dibagi 100 sama dengan 2,50. Jadi 250 cm sama dengan 2,50 meter. Nomor 4. 125 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 125 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Jadi 125 dibagi 100 sama dengan 1,25. Maka 125 cm sama dengan 1,25 meter. Nomor 5. 98 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 98 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Kita tambahkan 0 di depan koma. Jadi 98 dibagi 100 sama dengan 0,98. Maka 98 cm sama dengan 0,98 meter. Nomor 6. 67 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi 67 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Kita tambahkan 0 di depan tanda koma. Maka 67 dibagi 100 sama dengan 0,67. Maka 67 cm sama dengan 0,67 meter. Silahkan gunakan cara ini untuk menyelesaikan hasil pengukuranmu. Selamat mengerjakan. Berikutnya, ayo mencoba.
Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang, Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. 2. Gunakan sarung tangan elastis. 3. Tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat, jangan encer. Vas bunga. Perhatikan langkah tersebut. Kemudian, lakukan langkah berikut. 1. Buat pilinan di atas meja. 2. Buat lempengan lingkaran sebagai alas. 3. Lilitkan di atas lempengan. 4. Rapikan dengan menggunakan butsir. 5. Selesaikan bentuk dengan pilinan. Lakukan tugas ini dengan penuh semangat. Selamat mencoba. Selanjutnya, ayo bercerita. Bagaimana hasil karyamu? Samakah dengan digambar? Coba ceritakan kembali. Cerita cara membuatnya. Gunakan dengan kalimat sendiri. Selamat mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada udang di balik batu. Hati senang gembira selalu. Bye-bye.